Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Bang John Gaming. Semangat Bang, salam dari Madura. Aduh, ingat Madura tuh, ingat satenya ya yang Jos Gandos Mimin jadinya. Dari Bang Wira, kalau bisa lebih awal uploadnya Bang, diusahakan ya Bang Wira, karena tergantung cuaca juga. Waduh, ada Saweria besar dari Bang Subrata. Selamat malam Bang, semoga sehat selalu. Ini buat beli cemilan, makasih banyak ya Bang. Nih, Mimin kasih foto pas lagi beli cemilan sama kopi. Lihat sendiri ya. Semoga kalian yang udah Saweria diberikan kesehatan selalu dan lancar rezekinya ya guys. Amin. Yuk kita ke videonya. Kaisar Gyokkayu sangat pandai memulai percakapan dan menjalin hubungan. Ketika Lo Feng ingin berjalan-jalan di sekitar kota Aliansi Hong, dia berkata dengan percaya diri, "Aku sangat mengenal semua tempat di kota ini. Aku akan menemanimu dan memperkenalkan beberapa hal kepadamu. Kota Aliansi Hong, tingkat kekuatan terendah di sini adalah Undying tingkat kaisar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kota seperti itu, dan kota itu sendiri secara alami sangat maju. Adegan langka yang terjadi di tempat yang umum sangat biasa di sini, seperti penawaran kapal besar, bentuk kehidupan tumbuhan, bentuk kehidupan logam yang dipertukarkan." Lo Feng menatap istana 7 lantai yang tampak aneh itu. Di atasnya terdapat 3 kata dalam bahasa manusia, yaitu Istana Puya. Semua prajurit memiliki karakter berani mengambil risiko, dan selama hidup abadi, tidak banyak hal baru yang bisa dilakukan. Istana Puya adalah tempat perjudian, sebuah hobi. Kemarilah, aku akan memperkenalkanmu. Kaisar Gyokkayu menyeret Lo Feng masuk. Saat mereka masuk, mereka melihat banyak prajurit di sekitar. Sorak-sorai meriah terdengar. Lo Feng segera menoleh, bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kaisar Gyokkayu, apa yang terjadi?" "Ini adalah pertaruhan 1 dari 10.000. Dia tertawa. "Sistem lotre ini memungkinkan tempat perjudian untuk mendapatkan banyak keuntungan. Permainan semacam ini sangat sederhana. Mereka menghasilkan harta karun senilai 100 juta elemen campuran. Ini bukan barang-barang yang tidak berguna. Harta karun di sini setidaknya bernilai sebanyak itu jika dipertukarkan atau dijual di luar." Saat keluar dari Istana Puya, Lo Feng terkejut. Berapa penghasilan tempat ini? Begitu banyak prajurit datang ke sini, hanya mendapatkan sedikit dari masing-masing prajurit itu sudah cukup. Istana Puya adalah satu-satunya tempat perjudian di seluruh kota. Meskipun dikenakan pajak oleh aliansi, keuntungannya tetap sangat besar dan tidak dapat diperjualbelikan. Tidak ada cara untuk meminta pembangunan tempat perjudian lain di kota ini. Hanya ada satu. Ku dengar bahwa seorang kepala istana adalah bos Istana Puya. Ku dengar juga bahwa mungkin ada beberapa kepala istana yang memilikinya. Lo Feng mengangguk. Kaisar Gyokkayu berjalan di gang menuju ke toko-toko besar. Semua bisnis memiliki batasan jumlah. Toko-toko ini harus memiliki setidaknya seorang kesatria yang mendukung sebelum mereka dapat memulai. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat memiliki bisnis di Aliansi Hong. Tentu saja ada pro dan kontra. Selain Istana Puya dan beberapa tempat unik lainnya, masih banyak toko-toko yang juga unik namun jumlahnya terbatas. Tentu saja akan ada persaingan. Kaisar Gyokkayu menunjuk ke depan. "Lihat, itu toko terbaik dengan banyak barang. Namanya Balai Harta Karun Alam Semesta. Ku dengar seorang kepala istana manusia membukanya. Aula itu terbagi menjadi 2 tingkat, dan setiap tingkat ukurannya sama dengan Istana Puya. Kita harus tahu bahwa ruang di kota itu terbatas, dan bahkan para kaisar pun tinggal di tempat yang sangat sempit."
Lo Feng memasuki aula harta karun semesta. Melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang dipajang, masing-masing memiliki gambar yang menunjukkan rekaman, gambar dan informasi tentang barang tersebut, termasuk latar belakang, keistimewaan dan harganya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tangga. Ini bukan tempat yang bisa kamu kunjungi. 9 wanita cantik dari ras lain berdiri di samping tangga selebar 100 meter. Dan salah satu dari mereka menatap Lo Feng dengan dingin. Lo Feng tertegun. Lantai 2 tidak terbuka untuk sembarang orang. Sebuah suara melengking terdengar. Seorang pria bersisi ungu dan mengenakan jubah emas aneh yang membuatnya tampak seperti patung Gyo ungu berjalan mendekat. Langsung berjalan ke tangga dan melirik Lo Feng. Kaisar Gyo kayu berjalan mendekat sambil menatap prajurit berjubah emas. Dia berkata, seseorang harus menjadi makhluk bintang 4 atau lebih untuk bisa naik atau memiliki lebih dari 100 miliar elemen campuran di akun bank pertama semesta atau bank galaksi semesta. Memenuhi salah satu kriteria ini akan memungkinkanmu untuk bisa naik. Dan siapa orang yang tampak sombong itu? Lo Feng bertanya sambil tertawa. Dia disebut Kaisar Wu Pin, ucap Kaisar Gyo kayu dengan lembut. Meskipun dia berasal dari ras lain, gurunya adalah makhluk bintang 7 dan gurunya memanjakannya dan menganggapnya sebagai anaknya. Kaisar Wu Pin itu cukup kejam karena dia selalu berbicara terus terang dan bersahabat dengan para pejuang yang kuat. Dia punya teman-teman yang kuat. Yang kita berasal dari kalangan yang berbeda. Kita tidak bisa main-main dengannya. Berbagai kalangan punya perbedaan. Tentu saja mereka yang punya latar belakang yang lebih kuat akan berbaur bersama. Aula Harta Karun Alam Semesta memang merupakan toko terbaik di kota Aliansi Hong. Ada banyak harta karun langka dan beberapa bahkan tidak ada di gudang harta karun alam semesta virtual. Tentu saja ada beberapa barang di gudang harta karun alam semesta virtual yang tidak tersedia di sini juga. Tatapan Lo Feng tiba-tiba tertuju pada baju besi emas aneh setinggi lebih dari 8 meter. Meskipun ini disimulasikan oleh alam semesta virtual, saat melihatnya, ia langsung teringat pada baju besi prajurit dan jenderal. Mata Lo Feng berbinar. Lo Feng dengan hati-hati mengamati baju besi emas di hadapannya, terutama energi yang disimulasikan darinya. Baju besi itu mirip dengan baju besi prajurit dan jenderal. Namun, satu-satunya hal adalah baju besi ini adalah sesuatu yang dipindai dan disimulasikan di alam semesta virtual. Oleh karena itu, Lo Feng tidak dapat merasakan panggilan di sini. Kalau itu di kenyataan, dia pasti bisa merasakannya dengan sangat mudah. Perasaan yang diberikannya mirip dengan 2 armor yang kumiliki. Lo Feng melihat gambar itu. Di gambar itu terdapat informasi terperinci tentang armor itu beserta harganya. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasa senangnya. Ras Dewa Api. Informasi rinci pada gambar. Baju sirah ini diperoleh dari pertempuran kuno dalam perang antar ras. Pemilik aslinya adalah seorang kaisar dari ras Dewa Api yang sangat kuat. 10 andaing kaisar tewas di tangannya dan kemudian dia dihabisi oleh seorang kesatria. Prajurit itu langsung hancur berkeping-keping akibat serangan itu, tetapi baju besi emas yang dikenakannya tidak rusak. Itu adalah harta karun yang mengejutkan dan misterius. Baju sirah ini disimpan sebagai kenang-kenangan dari pertempuran. Setelah pemeriksaannya yang cermat, ukurannya tidak dapat diubah, tidak dapat diserap oleh tubuh manapun. Namun materialnya cukup kuat sehingga bahkan seorang kesatria akan berusaha keras untuk menerobosnya. Karena pengujian, ada 3 robekan yang sangat kecil di dalamnya. Meskipun tidak dapat mengubah ukurannya, makhluk andaing dapat menjadi energi dan memasukinya. 5 miliar elemen campuran. Lo Feng mengangguk.
Kaisar Gyeokgayu berjalan mendekat dan melihat Lo Feng asik membaca deskripsi baju sirah emas itu. Ia tak dapat menahan tawa. Baju sirah ini sangat misterius. Baju sirah ini dapat menangkis serangan fisik dan jiwa. Namun kelemahannya terlihat jelas, terutama bagian wajahnya yang terlihat, sehingga kekuatannya menjadi tidak berguna. Baju sirah ini memang berguna bahkan untuk Undying Kaisar. Tetapi siapa yang rela membayar 5 miliar untuk baju sirah yang harus mengubah tubuh abadi mereka agar sesuai dengan begitu banyak kekurangan? Luo Feng menatapnya. Apakah tidak ada yang pernah membelinya? Tentu saja sudah pernah dibeli sebelumnya. Kaisar Gyeokgayu tertawa. Dulu, Black Phoenix membeli satu agar muat di dalamnya. Dia mengubah tubuhnya dan bahkan secara khusus membuat baju besi paduan untuk membantunya. Dia bertemu dengan prajurit ras lain di wilayah rahasia, dan karena dia mengubah ukuran tubuhnya, kekuatannya pun menurun, dan prajurit ras lain itu jauh lebih kuat dan menemukan kelemahannya setelah beberapa saat. Lalu dia gugur dalam perang. Kaisar Gyeokgayu menggelengkan kepalanya. Kita harus tahu bahwa kaisar yang paling menakutkan adalah mereka yang ahli dalam serangan jiwa. Kalau harganya lebih murah, misalnya sekitar 500 sampai 600 juta, orang akan lebih banyak membeli. Tapi 5 miliar cukup untuk membuat seorang kaisar merasa terjepit dan tidak membeli sesuatu seperti itu. Lo Feng sangat yakin ini adalah armor tingkat tinggi dari armor prajurit dan armor jenderal. Aliansi Hong memang merupakan tempat berkumpulnya harta karun yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Ia secara acak menemukan baju besi emas misterius, dan meskipun semua harta karunnya dihargai dengan akurat, beruntungnya tidak ada prajurit dalam aliansi yang memiliki cara untuk menggunakan baju besi ini dengan benar. Oleh karena itu, harganya tidak terlalu mahal. Aku harus membelinya, pikir Lo Feng. Lo Feng sangat jelas mengenai kartu andalannya. Meskipun sayap sawu sangat kuat, yang lebih penting baginya adalah buku petunjuk tanpa nama dan baju sirah jenderal, karena keduanya dapat meningkatkan kekuatannya. Baju sirah jenderal memungkinkannya memiliki kekuatan tambahan 10.000 penguasa sektor, menutupi perbedaan antara dirinya dan para makhluk Undying. Hal itu tidak hanya meningkatkan pertahanan dan serangannya, tetapi juga meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Jika aku tidak memiliki manual tanpa nama dan baju sirah jenderal, aku hanya memiliki kekuatan setingkat Undying pejabat. Aku harus berterima kasih kepada pencipta buku petunjuk tanpa nama itu. Lo Feng menduga bahwa karena manusia bumi dibesarkan oleh pencipta agung itu, ras dewa api mungkin dibesarkan oleh pencipta yang sama. Oleh karena itu, buku petunjuk tanpa nama itu seharusnya berasal dari pencipta agung yang sama. Aku belum pernah bertemu dengannya, tapi dia sudah memberiku begitu banyak, pikir Lo Feng. Kaisar Gyeokgayu, aku butuh bantuanmu. Lo Feng tersenyum dan berjalan keluar toko bersamanya. Untuk membeli baju besi emas, dia membutuhkan 5 miliar elemen campuran. Untungnya hanya 5 miliar, dan itu tidak cukup untuk memaksanya menjual kristal warisan. Namun barang-barang yang ditinggalkan oleh pemuda nasi itu, Lo Feng harus menjual semuanya. Setelah 1,5 hari, Kaisar Gyeokgayu yang bernama Muyu dengan penuh semangat membawa Lo Feng berkeliling. Pertama ke distrik tempat dia tinggal, lalu ke teman-temannya. Mereka menanyakan harga-harga. Akhirnya, Lo Feng menjual semuanya seharga 8,6 miliar. Lo Feng datang sendirian ke aula harta karun semesta, memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Harta karun itu sangat mahal dan butuh waktu bertahun-tahun bagi seorang kaisar untuk membeli satu. Dengan hanya lebih dari 3 juta kaisar di kota Aliansi Hong, hanya sedikit yang akan datang dan melihat-lihat, sebagian besar kosong. Kemarilah, Lo Feng memanggil seorang karyawan. Baju besi emas ini spesial, aku akan membelinya, kata Lo Feng. Pelanggan yang terhormat, mohon tunggu sebentar, kata pelayan itu. Dia hendak memanggil pemilik lantai pertama. Itu adalah seorang wanita manusia yang tampak menggoda dengan rambut ikal emas. Lengan bajunya memiliki tanda bintang 3.
Wanita itu tersenyum pada Lo Feng. "Ayo masuk dan bicara." Lo Feng mengangguk dan memasuki ruang di belakang toko dan mereka berdua duduk berhadapan satu sama lain. "Perkenalkan, aku Kaisar Chanxin, pemilik kedua aula harta karun," ujarnya. Lo Feng mengangguk tanpa suara. Sangat jarang bertemu seseorang yang ingin membeli baju besi emas. Dia tersenyum. "Aku peringatkan kamu, sudah banyak yang membelinya sebelumnya, tetapi tidak ada yang berakhir dengan baik. Dan 5 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Aku tetap akan membelinya," kata Lo Feng. "Ini kontraknya," kata wanita itu. "Dengan sistem alam semesta virtual sebagai saksi, kedua belah pihak akan menandatangani dan kamu akan segera mentransfer dana kepada kami setelahnya. Jika kami tidak mengirimkannya kepadamu dalam waktu yang ditentukan, kamu akan mendapatkan pengembalian dana 10 kali lipat." Lo Feng dan wanita itu menandatangani. Lo Feng segera mentransfer 5 miliar itu ke rekening Balai Harta Karun Semesta. "Aku harap identitasku tetap anonim dalam catatanmu. Aku tidak ingin ada yang tahu bahwa aku membeli baju besi itu." Lo Feng mengerutkan kening. "Tenang saja," wanita itu berkata dengan percaya diri. "Aula harta karun kami memiliki kerahasiaan. Tentu saja, jika kamu mengungkapkannya sendiri, kamu tidak dapat menyalahkan kami." Lo Feng bangkit dan pergi. Di alam semesta virtual, ruang yang dibuka khusus untuk seorang kesatria. Wanita itu muncul di tengah hamparan es, dan di tengahnya terdapat istana kuno. Istana itu benar-benar kosong, tetapi di permukaan es di luar istana, duduk seorang lelaki tua. Kepala istana. Wanita itu berdiri di hadapan dengan hormat. "Apa transaksi besar yang dilakukan Balai Harta Karun?" Lelaki tua itu menatap wanita tadi. "Baju besi emas itu telah terjual," kata wanita itu. "Baju besi rusak yang tidak berguna itu?" tanya lelaki tua itu dengan penasaran. "Ya," jawab wanita itu. "Siapa yang membelinya?" tanya lelaki tua itu. Dia tidak mengungkapkan identitasnya, hanya meninggalkan nomor kontak jagat maya miliknya untuk menghubungi dan menerima barangnya, dan sangat sulit untuk mencari identitas dari nomornya. "Aku juga tidak bisa melakukannya, tentu saja itu sulit." Lelaki tua itu melambaikan tangannya. "Kamu boleh pergi." Wanita itu menghilang. Lelaki tua itu mengerutkan kening. "Baju besi emas yang buruk harganya 5 miliar. Mengapa Tuan begitu menghargainya?" "Tuan memerintahkan agar harganya tetap 5 miliar dan untuk segera memberitahunya ketika seseorang membelinya. Apakah baju besi ini benar-benar misterius? Tuannya merupakan makhluk mutlak sejati dari ras puncak umat manusia. Dialah pemilik sejati aula harta karun alam semesta." Di alam semesta virtual, di dalam istana tertinggi di Pulau Guntur yang dikelilingi oleh energi kekacauan, dia berdiri di luar dan berkata, suaranya mencapai istana dan bergema di dalam. "Longyan, mengapa kamu tidak masuk?" Sebuah suara tenang terdengar dari dalam. "Tanpa persetujuanmu, bagaimana mungkin aku berani menerobos masuk?" Suara Longyan menggelegar saat dia mengejek sebelum masuk. Energi kekacauan itu terbelah secara alami, memperlihatkan sebuah jalan yang memungkinkan Master Longyan untuk dengan mudah melihat pemimpin kota kekacauan primal di singgasananya. Longyan berkata, "Aku di sini karena baju besi emas ras Dewa Api." Mata pemimpin kota berbinar. "Longyan, apakah kamu sudah menemukan cara untuk menduplikasinya?" "Tidak." Longyan menggelengkan kepalanya. Pencipta itu terlalu kuat untuk membuat baju besi ini dalam jumlah besar. Bahkan setelah bertahun-tahun mempelajarinya, manusia masih belum menciptakan satu pun. "Lalu untuk apa kamu datang?" tanya pemimpin kota itu dengan rasa ingin tahu. "Seseorang telah membeli salah satu baju besi emas," kata Master Longyan. "Pembeli baju sirah itu adalah muridmu, Lo Feng." Meskipun dia sudah menebak, banyak pikiran terlintas di benaknya saat Longyan memastikannya. "Muridmu berasal dari bumi, dan manusia di bumi dibesarkan oleh pencipta agung itu," kata Longyan. "Ras Dewa Api juga dihasilkan oleh pencipta yang sama. Aku khawatir muridmu mungkin punya cara untuk menggunakan baju besi emas itu." Pemimpin kota dan Master Longyan
makhluk yang sangat absolut. Seberapa jauh mereka melihat. Cara untuk menciptakan baju sirah kerajaan terkuat milik ras Dewa Api atau Yansen adalah satu-satunya hal yang mereka cari. Jelas bahwa ras itu dapat membuatnya dalam jumlah besar. Jelas ada cara untuk melakukannya. Sayang sekali, bahkan setelah menghabisi banyak prajurit ras Dewa Api dan mencari jiwa mereka menggunakan semua metode, mereka masih belum menemukan jawabannya. Kalau begitu, aku tidak akan peduli dengan muridmu. Sebagai guru, kamu bisa mengaturnya sendiri. Long Yan berteriak. Jika dia menemukan rahasia penting yang berhubungan dengan pengembangan kekuatan manusia, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Pemimpin kota itu mengangguk. Serahkan saja padaku. Apakah tubuh utamamu sudah kembali? Long Yan tiba-tiba bertanya, ekspresinya serius. Belum, pemimpin kota itu menggelengkan kepalanya. Hati-hati, Long Yan berkata dengan serius. Jangan sampai meninggal. Bahkan jika aku melakukannya, aku akan menggunakan klonku untuk membuat tubuh lain dengan menggunakan sejumlah energi dan waktu, kata pemimpin kota kekacauan primal itu. Berapa banyak kristal energi yang dibutuhkan untuk membuat tubuhmu yang lain, dan berapa lama itu pukulan telak bagi umat manusia. Dan kehilangan tubuhmu dalam jangka waktu yang lama juga memiliki dampak yang besar. Kamu adalah kekuatan penting bagi ras kita. Long Yan tersenyum. Jangan terlalu gila. Kamu harus tahu kapan harus mundur. Pemimpin kota itu mengangguk. Aku pergi dulu. Long Yan berbalik dan menghilang. Di dalam istana, pemimpin kota duduk di singgasana. Meskipun Lo Feng telah menciptakan teknik puncak, pemahaman hukumnya biasa saja. Pemimpin kota itu mengerutkan kening. Bahkan dengan mengandalkan sayap sawu, dia masih sangat lemah. Namun kekuatan yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Bahkan tanpa mengandalkan sayap, dia masih memiliki kekuatan kaisar tingkat tinggi. Aku selalu tahu dia memiliki beberapa pertemuan atau harta karun khusus. Dan dari kelihatannya, itu pasti baju sirah jenderal ras Dewa Api. Dia mendesah. Dia sangat kecewa. Itu karena meskipun baju sirah prajurit dan jenderal itu kuat, baju sirah itu dibuat dalam jumlah besar oleh ras Dewa Api. Baju sirah itu mungkin memberinya kekuatan seperti dewa dan sangat berguna selama fase keabadiannya. Namun seiring kekuatannya bertambah, efek baju sirah itu semakin tidak berguna. Efeknya hanya sementara pada satu orang saja. Kita lihat saja apakah dia benar-benar bisa menggunakan baju besi emas itu, katanya lembut. Mungkin dia tidak bisa menggunakannya dan memiliki beberapa hal tersembunyi lainnya. Namun, jika dia bisa menggunakannya, itu juga berarti dia memiliki cara khusus untuk menggunakan baju besi dari ras Dewa Api. Setelah Lo Feng membeli baju besi emas dari Balai Harta Karun di kota Aliansi Hong, dia telah menetapkan pengirimannya akan dilakukan 3 hari kemudian di camp ke-26. Tentu saja, jika harus bergegas dari benua utama Yanji, akan butuh waktu beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Namun Lo Feng sangat ingin mendapatkan baju sirah emas. Selain itu, banyak transaksi yang dilakukannya untuk menjual barang-barang milik pemuda nasi. Sebagian besar dilakukan di camp ke-26. Oleh karena itu, ia harus bergegas. Menggunakan teleportasi negara dewa tanaman pemakan bintang, ia segera kembali ke wilayah manusia. Seorang makhluk undying, tatapannya tertuju pada pemuda berbaju besi perak dan bersayap perak. Tekanan yang datang dari pemuda itu sangat kuat, membuat makhluk undying ini pucat pasi. Jadi seorang kaisar telah datang. Tuan, makhluk undying berjubah putih menyambutnya. Setelah kembali, Lo Feng bertemu dengan beberapa teman kaisar dan banyak dari mereka berkata, "Yang, sebelumnya kamu mengenakan baju besi dan sayap berwarna hitam. Mengapa sekarang warnanya menjadi perak?" Lo Feng segera menjawab, "Baju besiku sering berubah warna, dari hitam menjadi perak, bahkan mungkin akan segera berubah menjadi emas." Hal itu membuat banyak kaisar tertawa. Kembali ke camp selama hari pertama, Lo Feng dengan cepat menyerahkan sejumlah besar barang ke departemen pengiriman perusahaan alam semesta virtual, mengirimkannya kepada kaisar yang membeli barang-barangnya.
Pada hari kedua, baju besi emas tiba. Tuan, ini barang yang kamu pesan. Staf itu berdiri di luar pulau. Terima kasih. Lo Feng menerima cincin luar angkasa itu. Karyawan itu membungkuk hormat dan pergi. Lo Feng menggunakan energi dunianya untuk memasuki cincin itu dan dengan mudah menemukan satu benda di dalamnya. Itu baju besi emas. Sebenarnya, sejak karyawan itu tiba di camp ke-26, setiap sel di tubuhnya sudah melompat dari dalam. Lo Feng tahu saat itu bahwa harta karun itu telah tiba. Perasaan yang sangat mendebarkan. Seluruh tubuhku gemetar. Mata Lo Feng menahan kegembiraan yang tertahan. 5 miliar elemen campuran. Bahkan baju besi perak. Hanya dalam hal serangan jiwa dan fisik, baju besi itu dapat menyebarkan lebih dari 90%. Ini cukup untuk membuat seorang kaisar bangkrut. Bahkan jika harganya 50 miliar, aku tetap akan membelinya. Apalagi hanya 5 miliar untuk baju besi emas ini. Coba lihat, dua yang sebelumnya adalah prajurit dan jenderal. Kalau yang ini namanya apa? Lo Feng pergi ke dunia internalnya. Baju sirah emas setinggi lebih dari 8 meter muncul di udara di atas padang rumput. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan melolong, menatap baju besi emas kecil itu. Baju sirah yang turun itu tampaknya terkena suatu kekuatan yang kuat dan seketika berubah menjadi seberkas cahaya emas yang menyerbu ke dalam tubuh binatang itu. Di dada binatang itu, di atas sisik-sisiknya, kata raja muncul sebelum menghilang. Lo Feng berkata, "Ini memang dugaanku, lebih tinggi dari 2 armor sebelumnya. Ini pasti armor raja." Prajurit, jenderal, raja, aku penasaran apakah ada yang lebih kuat lagi. Siapa peduli, baju sirah raja ini saja sudah memberikan tekanan besar pada binatang itu. Mari kita lihat apakah baju sirah itu bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya. Baju sirah raja kumpulkan. Lo Feng yang berpakaian hitam menatap binatang besar di depannya. Tekanannya terlalu besar. Ketiga tubuh itu berbagi satu kesadaran. Lo Feng yang berpakaian hitam mengubah ekspresinya. Binatang itu melolong dan memicu energi aliran darahnya. Kekuatan tubuhnya meningkat 12 kali lipat. Masih kurang. Binatang buas itu mulai menyusut, melepaskan teknik dewa dunia, transformasi dewa binatang, kemampuan alami, menggunakan segalanya. Tubuh monster itu terus bertambah kuat. Tekanan dari baju besi emas itu berkurang lebih dari 99%. Namun masih terasa sakit dan tidak nyaman. Jelas monster itu belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Tubuh binatang buas itu benar-benar tidak mampu memanfaatkan baju sirah raja secara penuh. Kemudian, Lo Feng mengeluarkan mutiara baju sirah raja dan membiarkan binatang itu melanjutkan pelatihannya di jilid kedua dari manual tanpa nama. Bersamaan dengan itu, ia meninggalkan camp dan menaiki kapal selama beberapa bulan untuk kembali ke benua utama Yanji, memulai hari-hari pelatihannya, mempelajari hukum, mempelajari teknik kebijakan bulan. Kadang-kadang Lo Feng pergi berburu. Itu cukup mudah baginya karena tubuhnya yang terbuat dari tanah memiliki baju besi perak dan sayap perak. Para prajurit di benua Yanji tahu ada seorang prajurit manusia yang kuat bernama Yang dengan kekuatan tingkat kaisar. Dia cepat dan pemberani. Dengan kekuatan kaisar tingkat tinggi, dia tidak bisa diganggu gugat. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Akhirnya aku menyelesaikan volume kedua. Sekarang aku bisa melepaskan kekuatanku sepenuhnya. Binatang itu bisa melepaskan kekuatan lebih dari 10.000 penguasa sektor. Aku tidak percaya aku tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan baju sirah raja sekarang. Di dalam dunia internalnya, Lo Feng yang berpakaian hitam melayang di udara dan menatap ke depan. Binatang buas itu sekali lagi menyatu dengan mutiara baju sirah raja. Aku telah berhasil mendorongnya hingga batas maksimal. Binatang itu melolong kegirangan saat bergema di seluruh padang rumput dan langit. Baju besi raja ini telah memberi binatang itu total kekuatan 100.000 penguasa sektor. Tubuh kaisar manusia pada tingkat puncak hanya dapat menghasilkan kekuatan 100.000 penguasa sektor. Kekuatan baju sirah raja ini sungguh luar biasa. Aku tidak takut pada siapapun di benua utama Yanji lagi.
Dengan tubuh yang begitu berani, ia mampu sepenuhnya memblokir kekuatan 100.000 penguasa sektor, baik fisik maupun jiwa. Itu berarti bahwa setiap serangan dari Kaisar Puncak dan di bawahnya akan sepenuhnya diblokir. Bahkan serangan yang lebih kuat dari itu akan diredakan lebih dari 90%. Dalam pertahanan, baju besi raja jauh lebih kuat daripada baju besi jenderal. Oke guys, sampai sini dulu. Gimana? Aduh, makin seru bukan? Ditunggu di episode selanjutnya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang kalian bisa Saweria support lewat link di deskripsi maupun di kolom komentar ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membanggakan. Terima kasih.